Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman member Sekolah Bisnis Digital Marketing Batch 5. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketiga malam hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan ya, agar bisa terus, mempelajari ilmu digital marketing ini sampai nanti selesai. Oke, malam hari ini kita akan bahas riset kompetitor dan copywriting, teman-teman semuanya ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan apa yang sampai sampaikan itu ilmunya bermanfaat, menjadi jalan untuk keberhasilan kesuksesan bisnis teman-teman semuanya. Ya, berdoa dimulai. Baik, udah selesai? Oke, kita masuk ya. Silahkan dicatat dulu teman-teman. Ketika nanti selesai slide-nya boleh ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, riset kompetitor. Ya, jadi sebelum ke riset kompetitor teman-teman, dalam sebuah bisnis itu ada hal yang paling basically yang harus teman-teman, punya ya, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, ya STP. Ada sih, baru lagi sekarang ada STPD ya, segmenting, targeting, positioning, dan diferensiasi ya. Nah, cuman diferensiasi ini sebetulnya sudah masuk ke positioning, ya. Nah, apa itu segmenting? Jadi kita segmentasikan, produk kita itu seperti apa, masuknya ke level mana, gitu ya. Kemudian segmentasi juga dari segi orangnya, targetnya siapa, ya audiensnya itu siapa, pasarnya siapa, orang mana, kemudian mereka kalangan seperti apa. Itu disegmentasikan, kita petakan dari sisi produk, gitu ya, masuknya ke mana, level mana. Kemudian targeting itu adalah target audiensnya, target marketnya, ya produknya sudah kita segmentasikan. Oke, segmentasi kelas saya ini adalah levelnya produknya seperti ini, si A, si B, si C ya, produk A, produk B, produk C, itu segmentasikan. Kita masuk level mana gitu kan. Dan targetnya, nah orang-orang seperti apa untuk produk level ini. Ya masuklah ke targeting ya. Audiensnya adalah orang perkotaan yang suka nongkrong, yang suka gaul, yang kira-kira income-nya sekian, mereka apa dan seperti apa. Itu targeting. Nah, setelah punya segmenting, targeting, nah kita langsung lakukan positioning. Positioning itu kita harus punya pembeda gitu ya. Kita harus punya posisi sehingga orang langsung kenal kita, ada sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, sesuatu yang baru. Namun sebelumnya kita lakukan riset dulu ya, riset riset kompetitor dulu pastinya sebelum kita melakukan positioning harus lakukan riset kompetitor dulu, gitu ya. Seperti apa mereka pemasaran, seperti apa mereka promosinya, strategi seperti apa. Nah, itu kita sudah tahu, lalu kita lakukan positioning ya. Misalkan yang lain tuh, jualan air minumnya ya cuman kemasannya gitu-gitu aja. Nah, kita bikin kemasan yang warna kuning misalkan, yang dengan tutupnya itu misalkan modelnya seperti apa, yang unik gitu ya. Nah, itu adalah positioning. Jadi dibuat sesuatu yang beda hasil dari riset kompetitor dulu, gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu, menawarkan produk yang memang di pasaran sudah ada dan sudah sama aja. Nah, itu kan kalau sama aja istilahnya ngapain, cari yang baru kalau memang itu sama aja dan mereka istilahnya sudah punya nama misalkan, ya udah pasti kita akan tenggelam juga gitu kan dengan brand yang sudah punya nama dan mereka sudah punya duluan. Nah, berarti kita harus membuat sesuatu yang beda, sesuatu unik, yang baru, yang sehingga mencolok lah gitu, ibaratnya positioning itu mencolok. Ibarat yang tadi saya gambarkan, ibarat kita jualan showcase, minuman di showcase, di dalam showcase itu kan, air minum kemasan itu kan warnanya gitu semua ya. Kita langsung sebut aja misalkan ada Aqua, ada Duatang, ada Prima, ada Ades, ada Fit itu kan, nah semuanya kan sama, ya kan, hampir mirip semua. Nah, coba kita bikin yang full semuanya nggak ada, yang beningnya, semua full kemasannya misalkan warna kuning, dengan gambar segala macam, tutupnya, yang fresh juga misalkan merah seperti itu. Nah, itu kan ketika ditempelkan di antara mereka, ya itu kan jadi beda gitu ya positioning-nya seperti itu. Nah, itu pun sama, dalam bisnis pasti barang yang kita jual tuh pasti ada juga yang lain sama. Nah, apa yang bikin beda itu, ya itu yang akan diingat gitu ya.
Jadi terobsesi kepada kompetitor bisnis bukanlah mindset yang baik sebetulnya. Tapi seharusnya kita lebih fokus pada kebutuhan konsumen. Ya, kita, riset kompetitor bukan bukan berarti harus fokus ke kompetitor ya. Yang harus kita fokuskan adalah ke kebutuhan konsumen. Kita sudah riset kemarin kebutuhan konsumen itu apa, target market kita kira-kira apa. Nah, fokus pada itu aja, ya. Cara memenuhinya gimana ke konsumen. Jadi untuk kompetitor gitu adalah yang penting kita bisa ambil manfaatnya ya dari saingan bisnis untuk membuat bisnis lebih maju. Ya, kita untuk meriset itu agar kita bisa membuat strategi yang lebih baik untuk bisa lebih maju dari, kompetitor gitu maksudnya ya. Nah, manfaatnya adalah kita bisa punya brand positioning, ya sesuatu yang punya brand atau produk unik dalam industri dan membuatnya itu diingat konsumen, nah itu adalah brand positioning. Kita punya sesuatu hal yang diingat. Ya, oh SBDM itu, terjangkau gitu kan, materialnya lengkap, kemudian diajarkan secara live, nggak hanya video, kemudian bisa tanya jawab sepuasnya, bisa ada grup, ada PR-nya juga jadi kita dikejar seperti itu. Nah, itu brand positioning, jadi diingat. Ya, brand positioning sangat penting agar konsumen punya alasan memilih produk, gitu kan. Kenapa milih SBDM? Ya karena seperti seperti ini, sehingga mau merekomendasikan ke orang lain karena apa namanya, alasan produknya jelas misalkan. Ya, kenapa milih, apa namanya, minuman yang itu tadi kuning? Ya karena ini merek baru tapi enak rasanya, kemudian ini memang kerasa apa, fresh banget gitu kan, kemudian, apa tuh yang lainnya lagi, gitu kan. Jadi kita mau mencari celah untuk menonjolkan kelebihan, ya dibanding yang lain, itu kita udah tahu seperti apa produknya. Kemudian referensi strategi pemasaran, ya perhatikan strategi apa yang telah berhasil kompetitor lakukan dan berhasil kita tiru. Oh, dia itu muncul di iklan, ya kan, pakai Facebook Ads, dia itu muncul juga di video YouTube. Nah, itu kita lakukan juga, ikuti, itu kan. Kemudian strategi apa yang gagal? Nah, kemarin dia kalau nggak salah launching deh ini produk ini, tapi kok nggak muncul ya? Sekarang ada produk baru lagi. Nah, berarti kemarin tuh, dianggap dalam kategori gagal gitu kan, nggak ada, seterusnya atau, apa namanya, iklan lagi dan ada promosi lagi mungkin, nah itu produknya gagal sih ya. Nah itu sekelas perusahaan besar pun ada produk gagal ya, kayak misalkan iPhone iPhone berapa tuh ya kalau nggak salah, yang 10 ya, gagal gitu kan. Kemudian, apa, Android juga ada gitu, kemudian Windows, ya Windows 8 juga gagal. Nah itu kan, setiap produk pasti. Nah kita kita ambil ambil ininya, apa namanya, kenapa dia gagal gitu kan. Nah itu coba kita cari tahu, nah itu yang kita kita jangan lakukan. Ya perhatikan juga apa yang sedang mereka apa, sedang jadi tren. Ya sekarang misalkan jualan, bisnisnya misalkan apa, kuliner misalkan, ya trennya adalah, tren, pedas dengan level-level misalkan. Nah udah kita bikin juga, bikin makanan pedas gitu kan dengan ada level-level, dengan mereknya yang mungkin ada Maichi, ada Kirun Makarun, ada apa tuh namanya, segala macam makanan. Nah itu kita jadi lakukan tren juga, ikut tren, ya ikut tren juga, eee, jadi supaya kita misalkan selera konsumen ikut ikut selera konsumen sekarang seperti apa. Nah, kita ikut ikut ibaratnya ada pasar, ya itu ikut jualan ikut jualan di sana. Jangan kita bikin udah tahu di sana rame, kita menyendiri di situ gitu kan. Kecuali kita punya punya sesuatu gitu kan, bisa rame. Tapi kalau di sana lagi ngumpul banyak orang, pada beli makanan, nah kita jual makanan misalkan sama, ya udah ikut gabung di sana, jualan di sana juga gitu, ibaratnya ikutan tren tuh seperti itu, ya. Kemudian, nah riset kompetitor itu kita, pertama bisa gunakan tabel dulu teman-teman, bisa gunakan, dengan tabel. Tabel itu apa yang diisi, ya bisa tulis nama brand, kompetitor, industrinya di industri apa, situs webnya kita cari, kemudian konsumen mereka itu segmennya siapa, kemudian mereka tipe kompetitor apa, seperti apa, dan diferensiatornya itu bedanya apa, dan produknya apa. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi ketika saya jualan misalkan air minum kemasan langsung,
Nah, ini kita bikin tabel ya. Misalkan saya riset merek A dan merek B misalkan ya. Kemudian saya tulis industrinya kalau si A itu jus, si B itu susu. Ya kan? Apakah itu saingan juga adalah kalau saya air putih, misalkan air kemasan putih itu air putih ya. Nah, itu tetap ini adalah kompetitor. Karena ketika orang haus, ketika orang pengen minum, kan begitu buka kulkas, buka showcase, itu ada susu, ada jus, ada ya air putih gitu kan. Nah, itu kan semuanya adalah bisa bisa berpeluang untuk diambil, untuk dibeli. Misalkan gitu ya. Nah, teman-teman sama. Jadi yang sekiranya masuk masih satu jenis itu dimasukkan jadi kompetitor juga. Nah, kita cari situs webnya seperti apa gitu ya. Kan teman-teman kemarin sudah dibayar persona sudah ada ya. Nah, coba masukkan sini. Kemudian kita kira-kira target market mereka si produk A itu siapa sih kelihatannya? Oh, jus itu orang yang 30 tahun ke atas yang peduli kesehatan dan jarang sarapan. Mereka lebih memilih jus-jus buah ya, jus sayur, jus buah misalkan gitu. Oh, yang susu nih mereka sasarannya itu karena dari iklan dari apa kelihatan itu usia muda ya 20 sampai 30 tahun yang menginginkan susu dengan kualitas murni, high income. Kemudian tipe kompetitornya yang si jus ini tidak langsung, tapi mereka industri leader yang memimpin di industri jus. Susu juga sama, oh ini tak langsung juga karena kan tidak sama air putih dengan susu, ya kan. Nah, ini pendatang baru nih masuknya. Kemudian pembedanya apa? Yang si jus ini misalkan organik, dia tidak pakai pemanis buatan, harganya murah. Oh, yang susu ini kemasannya lux, kemudian premium kualitasnya dan mewah gitu misalkan. Kemudian jus, ya produknya itu apa aja sih? Tuh kita tulis. Ya orange Theo juice concentrate misalkan. Kemudian susu, misalkan black milk ya, kok Blackpink ya, black milk original, black milk pure, black milk gold. Nah, seperti itu tulis. Nah, itu dianalisa seperti apa, teman-teman ya bisa kemudian kalau tambahkan lagi boleh ya iklan mereka ada di mana aja. Nah, kita coba nanti lihat. Kemudian mereka itu apa namanya harga range berapa, kemudian model-modelnya atau model varian rasanya atau apanya ditulis di sini. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita setelah buat tabel kita pantau penyebaran di online-nya ya. Popularitas brand di dunia maya itu menjadi bagian tak terpisahkan dari marketing sekarang. Ya, hampir semua brand yang sudah terkenal pun itu melakukan digital marketing gitu ya. Nah, kita bisa cek ya track digitalnya seperti apa itu di online. Nah, seperti ini minuman ya, kita track, kita riset dari Facebook fanpage-nya, itu ternyata paling tinggi adalah Starbucks ya 12 juta pengikut gitu kan. Yang kita pikir antara Coca-Cola atau Sprite atau apa, ternyata Starbucks lah yang pertumbuhannya tinggi itu ya. Nah, proses riset kompetitor, teman-teman silakan catat link yang untuk kita bisa gunakan meriset. Ya, pertama adalah similarweb.com, kedua adalah trends.google.com. Nah, similarweb itu kita bisa tahu apa? Data jumlah kunjungan suatu website. Ya, kita pengen tahu website atau toko online dia tuh berapa banyak sih pengunjungnya, ya itu ketahuan. Kemudian profil pengunjungnya ya, yang berkunjung ke situs web itu orang mana, usia berapa, nah itu juga kita bisa dapatkan seperti apa. Dan data sumber traffic suatu web. Oh, ternyata yang traffic sumber pengunjung webnya itu adalah atau tokonya itu dari sosial media, dari email, dari WA itu bisa ketahuan. Ya, teman-teman masuk namanya similarweb.com. Tinggal masukkan nama webnya. Kemudian untuk Google Trend ya, Google Trend itu untuk mencari tahu topik apa yang sedang ramai di internet. Nah, kita bisa tahu trennya seperti apa, memang kita berarti harus menyesuaikan tren. Gitu ya. Kemudian serta menemukan celah oportunitas yang bisa dimanfaatkan. Ya, kita cari peluang juga. Ya, dari itu oke, ternyata banyak yang mencari sekarang misalkan
eee, rasa, eee coklat ya, kopi misalkan rasanya adalah, latte gitu kan, misalkan vanilla latte atau apa. Nah, itu kita bisa bikin peluang baru, rasa baru atau jenis baru atau model baru, kita bisa lihat dari sana ya. Dan memantau tren industri sekarang seperti apa nih trennya, itu bisa diikuti di sana, oke. Nah, coba kita demokan teman-teman untuk lebih kebayang lagi cara menggunakan, similar web tadi ya. Sebentar siap siap Mas Gusti, oke. Nah, similarweb.com. Nah, di sini kita bisa gunakan similarweb.com untuk misalkan kita mau nah, ya kita nggak usah login, jadi kita cukup masukkan web, kompetitor. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan, kompetitor saya misalkan gitu ya, kita kelihatan di sini total visit 54.000, rata-rata orang visit itu 28 menit ya, 28 menit, kemudian rata-rata orang akses 1 sampai 2 page, bounce rate-nya 82%. Bounce rate itu ketika ada orang masuk lalu close lagi ya, langsung di-close nggak lama-lama di sana, langsung itu adalah bounce rate. Nah, ternyata di Indonesia 97% ya user-nya, kemudian ini traffic source-nya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa search-nya orang dari hasil pencarian itu 77%, ya. Ketika orang cari misalkan, kopi enak di Bogor, nah muncul misalkan saya Erwin Coffee, nah itu adalah, search ya dari listingan hasil Google. Kalau direct itu orang langsung mengetik nama URL domainnya itu langsung diketik, nah itu adalah direct. Referral itu buat backlink dari website lain, dari, akun-akun lain itu adalah referral. Sosial ini langsung dari media sosial, mail itu email, dan display itu Google Display. Kemudian referral, backlink itu dari mana? Dari luisandreas.com, sibostio.com, dan yang lainnya. Ini di-backlink-kan ke pakar. Kemudian pencarian, organik 96%, top 5 keyword yang berhubungan ini apa? Nah, itu yang menjadikan si iklan atau si web ini muncul di Google itu dari kata kerja ini, jasa Google Ads, konsultan pajak, daftar kartu prakerja, dan segala macam. Oke, kemudian ini persentasenya sosial media 77,7% itu dari Facebook, ya. Nah, itu untuk yang similar web. Kemudian ada Google Trend, ya. Nah, itu Google Trend itu untuk apa? Untuk bisa kita tahu yang sedang tren sekarang ya. Nah, tinggal diubah aja nih Indonesia. Misalkan di sini saya jualan digital marketing. Nah, kita bisa tahu dengan orang mengetik digital marketing, atau saya deh, ini sebut brand misalkan ya. Nggak ada ya, siap. Nah, jadi seperti itu bisa di-compare teman-teman ya. Jadi bisa, tahu nih udah beberapa kompetitor yang kita pengen riset sekaligus pakai ini bisa juga. Jadi kita bisa tahu, eee
jumlah pengunjungnya mereka berapa, ya jumlah klik mereka berapa, itu dari sini. Ya dengan Google Trend itu ternyata kita bisa lihat orang mengetik teks itu tuh berapa banyak, misalkan ya dalam 1 bulan ya. Nah, seperti itu untuk Google Ads ya. Google Trend lah, Google Trend ya. Nah, kita remove aja dulu. Oke, maaf keputus. Saya share lagi, kurang bagus ya sinyalnya nih. Cek, sekarang gimana suaranya? Jelas gak? Udah jelas lagi teman-teman suaranya? Aman ya? Oke, siap. Nah, seperti tadi itu cara kita melihat untuk di Google Trends ya. Sekali lagi ini tinggal masukkan saja Indonesia. Kemudian di sini kita cari misalkan apa? Kopi Aceh Gayo. Nah, ini trennya sedang naik gitu ya. Teman-teman bisa dilihat di sini, wow. Sampai 100 ini berarti puncak-puncaknya nih. Ya, yang kopi Aceh siapa? Nah, ini lagi tren banget nih. Sekarang lagi banyak yang cari. Ini di pencarian Google, teman-teman. Web search ya, kita mau lihat apa? Google, YouTube, atau apa di sini bisa dilihat. Ya, web search itu pencarian web. Ya, kopi Aceh Gayo. Wah, ini sampai angka 100 berarti emang lagi top-topnya. Ini pencarinya orang Aceh, Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat daerah mana nih? Oh enggak, bentar ya. Nah, seperti ini bisa dimanfaatkan teman-teman. Datanya dijadikan bahan untuk promosi juga nanti bisa ya. Misalkan apalagi ya? Auto bridal, auto bridal. Nah, ini auto bridal juga lagi naik juga ya. Yang lagi nyari Jawa Tengah, Jakarta. Nah, itu bisa juga. Oke, nah ini teman-teman coba bisa atau yang kompetitor coba cek namanya seperti apa trennya. Banyak yang nyari nggak berapa. Kemudian nanti biasanya ada relate query. Nah ini biasanya ada teks apa. Nah itu bisa digunakan juga cari. Oke, nah, nanti tinggal dipetakan saja teman-teman untuk kompetitor itu seperti apa ya kan mereka. Oh ya, satu lagi di sini, maaf. Di sini ya teman-teman masuk ke Facebook. Bisa dicatat dulu, facebook.com/ads/library. Ya, ini untuk melihat, salah, sebentar. Itu untuk melihat kompetitor juga, mereka iklan seperti apa. Contoh, kita mau lihat iklannya apa? Kopi Aceh. Misalkan ya, nah, nggak ada iklan. Wah, nggak ada iklan. Kopi Aceh Indonesia. Kemudian, oh nggak ada. Kafe. Kemudian bukan kafe ya, apa ya, kopi atau apa ya, sebentar saya deh ya, saya pakai yang saya aja tuh. Teman-teman tinggal nanti ini akan sendiri. Nah, nah di sini bisa lihat teman-teman iklan yang jalan ya, aktif. Kalau nggak muncul teman-teman diklik all ads ya. Nah, mereka iklan ini kalau aktif berarti iklannya sedang jalan.
Nah, mereka seperti apa sih? Judul ataupun apa namanya, copywriting, ya teman-teman bisa dibuka aja di sini. Ya, di sini bisa dilihat lewat Instagram berarti mereka itu ya. Nah, ini ya. Jadi, seperti apa mereka iklan bisa teman-teman bisa dapatkan di sini. Bentuk video atau gambar atau misalkan, copywriting-nya dan segala macam bisa dilihat seperti ini. Ya, kita lihat aja di kompetitor itu seperti apa ya. Ada lagi satu lagi teman-teman, ya bisa catat lagi, adalah satu lagi namanya Big Spy, bigspy.com. Ya, bigspy.com itu untuk sama juga, teman-teman daftar dulu, kemudian nanti masuk ke AdSpy. Nah, teman-teman tinggal saya sudah ini ya, harus langganan. Ya, waktu itu sebelum saya pakai yang free, teman-teman tinggal diubah aja. Teman-teman tinggal masukkan di sini, masukkan keywordnya, copy misalkan. Nah, kita bisa tahu iklan-iklan kompetitor mereka di Instagram iklan atau enggak. Nanti muncul di sini. Kemudian YouTube ada mereka iklan YouTube atau enggak ya dan yang lainnya. Ya, teman-teman bisa tahu nih ya strategi yang mereka gunakan iklan itu seperti apa. Dan enaknya kalau Big Spy itu kita bisa lihat ya copywriting yang fullnya seperti apa. Dan lebih lebih dahsyatnya lagi kalau kita ikut yang berbayarnya kita ya kita bisa tahu sampai, mereka itu pakai settingan iklan apa. Ya, mereka mereka pakai usia berapa, pakai interest-nya apa, mereka target iklan ke kota mana aja, itu bisa tahu, ya. Jadi itu sampai detail seperti itu, kalau kita ikut yang berbayar gitu ya, kalau kita ikut yang pro-nya. Jadi, lebih lebih lengkap lagi. Nah, ini namanya bigspy.com, teman-teman tinggal kalau yang free silakan teman-teman bisa manfaatkan ya sampai istilahnya tahu format iklan, sampai sampai gini, sampai tahu mereka itu rame atau enggak iklannya tuh ketahuan kalau pakai Bigspy ya. Karena saya nggak upgrade ke Pro dan masanya yang gratis sudah habis, teman-teman nanti mumpung masih bisa awal-awal, nah teman-teman tinggal coba nanti lihat iklannya kompetitor itu yang banyak share yang mana. Kelihatan nih kalau pakai Bigspy iklannya itu berapa yang share, yang komen, yang like itu bisa ketahuan. Seperti apa engagement-nya atau interaksinya. Ya yang rame nah itu coba kita seperti itu format iklannya. Ya. Oke teman-teman, untuk materi kompetitor cukup dulu. Sebelum kita ke copywriting, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Maaf baru saya ini ya, baru saya rekam nih. Oke nggak apa-apa. Ya jadi yang pertama membuat simple copywriting itu yang harus dipahami adalah target market dari buyer persona. Itu adalah dasarnya membuat copywriting. Kedua adalah level market, ya, yang kita sebut funneling nanti untuk kita arahkan, mereka harus melalui sebuah proses, ya. Cold market itu orang-orang yang belum kenal, orang yang nggak tahu siapa kita, orang nggak yakin dengan kita, itu adalah cold market. Contohnya orang-orang atau teman-teman yang di sosial media, ya. Mereka kan walaupun berteman tapi kan, nggak tahu ya, mereka tuh kita siapa, jualan apa, tinggal di mana. Itu mereka ketika kita juali atau kita promosikan, kita tawarkan, itu belum tentu mau. Ya masih masih kecil kemungkinan untuk mereka beli. Ya takut ditipu lah, takut hoax dan segala macam. Nah kemudian ada level warm, mereka itu yang sudah kenal, mereka tahu siapa kita, jualan kita udah dekat, udah intens, udah pernah chat dan video call misalkan udah dan sering interaksi ya. Nah itu seperti apa, contohnya teman di WhatsApp, teman bisnis, keluarga, semacam itu adalah level warm, ya, atau lewat email. Kemudian hot market, mereka adalah yang sudah pernah beli, atau yang jadi pelanggan itu adalah hot market, ya. Nah kita untuk membuat copywriting itu harus tahu gimana untuk yang di cold, untuk di warm atau di hot seperti apa, itu dibedakan.
Ya, satu saja yang saya jelaskan sedikit, teman-teman. Untuk cold atau untuk sosial media, teman-teman cukup 2 poin saja. 3 poin deh ya. 3 poin untuk di cold itu kalau misalkan mau bikin caption Instagram, bikin status Facebook, jualan, itu cukup 3 poin. Ya, judul, kemudian benefit, dan call to action. Itu aja 3 poin, teman-teman ya, untuk di sosial media. Di caption atau di status Facebook, cukup ada judul, kemudian benefit atau value-nya apa, dan call to action. Cukup 3 itu. Oke. Nah, sekarang penjabarannya di bawah nih, teman-teman. Ya, kalau untuk di WA, itu pakai yang ini. Pakai 7 elemen copywriting. Ya, ada 7 elemen penting dalam membuat copywriting, teman-teman. Ya, ada headline, ada pengantar, ada detail manfaat, ada penawaran, alasan, CTA, dan notaben. Nah, kalau di sosial media cukup headline, kemudian detail manfaatnya, dan call to action. Cukup 3. Oke. Siap ya, saya bahas untuk poin per poinnya, teman-teman. 7 elemen copywriting, simple copywriting. Ya, jika teman-teman bisa membuat simple copywriting, insya Allah copywriting seperti apapun sudah punya polanya. Ini teman-teman, ini biasanya berapapun elemennya, ini nggak akan jauh dari 7 elemen ini yang selalu ada. Gitu, teman-teman ya. Oke. Kita mulai, teman-teman. Silahkan dicatat dulu, dipahami benar-benar, karena saya yakin kalau teman-teman bisa membuat copywriting, sekali lagi, itu yang tadinya teman-teman sepi interaksi di Facebook-nya akan rame, yang like-nya, yang komennya. Ya, yang tadinya caption-nya sepi, nah akan ada banyak yang follow atau like ya. Kemudian yang tadinya sepi jualannya, insya Allah dengan copywriting akan bertambah ya penjualannya. Yang udah banyak akan lebih banyak lagi jualannya. Itu ya, itu dari copywriting. Oke, pertama adalah headline. Headline itu adalah sebuah kepala ya. Kalau headline itu adalah hal yang penting, teman-teman. Kadang ada orang yang lama membuat headline daripada isi. Ya, headline itu karena saking pentingnya dia disebut ada namanya the power of headline gitu ya. Nah, di sini goals-nya atau yang harus didapatkan dari sebuah headline adalah menarik dan penasaran. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mau buat judul, coba rasakan apakah judul ini menarik, apakah judul ini bikin penasaran. Nah, itu goals-nya. Bisa ya, teman-teman. Nah, sebentar ya. Ya, jadi contoh. Nah, saya kasih bocoran, teman-teman. Biasanya untuk headline yang menarik itu ada 4 jenis, teman-teman. Bisa ditulis. Jenis pertanyaan, jenis pernyataan, jenis narasi, jenis list, dan angka. Gitu ya. Nah, contohnya saya pakai pertanyaan, misalkan dalam membuat judul SBDM ya, kelas online. Saya misalkan lagi promosi kelas online. Nah, saya pakai judul pertanyaan. Mau jago digital marketing hanya dalam waktu 1 bulan? Nah, itu adalah sebuah judul pertanyaan. Oke, ingat kemarin ada namanya matrix ya. Pakai angka itu lebih powerful, lebih penasaran ya. Karena psikologi orang kalau lihat angka itu bikin orang tertarik dan pengen lihat. Kalau pernyataan ini contohnya seperti ini. Inilah tempat belajar digital marketing yang terlengkap, tercepat, dan termurah. Gitu ya. Ini sebuah pernyataan. Kemudian ada narasi, itu seperti pernyataan tapi agak panjang. Inilah tempat belajar digital marketing terlengkap, tercepat, dan termurah. Telah diikuti lebih dari 3.000 member melalui online. Nah, itu adalah narasi. Kalau list atau angka, itu sebuah angkanya ditulis angka bentuk angka dan biasanya ganjil. Itu lebih menarik. 3 kriteria tempat belajar digital marketing harus Anda pertimbangkan sebelum daftar. Nah, seperti itu contoh contoh judul. Nah, ini coba teman-teman dicatat juga ya. Biasanya awal-awal headline
ada frase atau kata-kata yang juga membuat orang menarik dan penasaran. Bisa catat ya. Ada inilah. Kemudian ada namanya siapa lagi. Ya, sebentar ya. Saya sambil catat ya, biar nggak lupa. Frase-frase inilah. Kemudian siapa lagi. Kemudian bagaimana. Bagaimana juga pakai dua ya teman-teman. Ada kata sambungnya. Pakai tanpa. Ini teman-teman bisa dicatat ya. Kemudian rahasia. Sekarang. Untuk Anda. Saya tulis dulu teman-teman. Silakan dilihat. X. Cara. Kemudian pernah. Saya. Anda. Mau. Miliki. Nah, ini adalah frase-frase judul yang bikin orang menarik, teman-teman. Bisa saya share ya di fitur chat, bisa dilihat. Nah, teman-teman judul boleh pakai ini ya, frasenya, tinggal dilanjutkan. Nah, ini seperti ini, teman-teman ya. Contoh, kita pakai inilah, ya ini jenisnya adalah pernyataan. Inilah cara yang terbukti ampuh mendapatkan 10 juta per bulan tanpa harus repot ke kantor, misalkan. Ya, jualan pelangsing misalkan. Pakai kata siapa lagi, ini jenisnya pertanyaan. Siapa lagi yang ingin turun berat badan 7 kilo dalam waktu 2 minggu? Nah, itu pertanyaan. Kemudian bagaimana spasi itu teks dulu baru pakai tanpa. Ya, contohnya bagaimana cara punya rumah dengan cepat tanpa harus gaji besar, misalkan. Ya. Kemudian rahasia itu pernyataan ya, rahasia Jack Ma membangun kerajaan bisnisnya. Ini dia, baca ini misalkan. Ya, kemudian kalau sekarang, contohnya sekarang Anda bisa menghemat sampai 1 juta per bulan dengan cara sederhana ini. Ya. Kemudian untuk Anda itu contoh, untuk Anda yang punya balita di rumah. Nah, itu contoh adalah, coba tinggal dilanjutkan. Untuk Anda yang punya anak usia 1 tahun. Untuk Anda yang punya anak usia sekolah. Nah, apa terusannya? Coba dibuat orang menarik. Misalkan jualannya Smart Hafiz misalkan ya. Contoh mainan edukasi anak. Untuk Anda yang ingin anak yang bisa cepat hafal Quran, lakukan ini. Nah, itu kan biasanya kata ini itu menghipnotis orang untuk baca, teman-teman. Jadi pakai kata ini tuh lebih pengen penasaran, gitu ya. Kemudian X cara, ini berapa cara itu ya. X itu adalah artinya cara, teman-teman. Ya, 3 cara yang mudah bisa Anda lakukan agar terlihat mudah dari sebelumnya. Gitu ya. Kemudian pernahkah Anda membeli baju yang warnanya cepat pudar, kemudian apa gitu kan? Nah, di sini tinggal teruskan. Ya, pernah kehilangan motivasi, inilah cara mengatasinya. Pernah kehilangan semangat, ini cara mengembalikannya, gitu ya. Saya bla 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 dan Anda misalkan. Saya bocorkan ke Anda rahasia jalan ke luar negeri murah bahkan nyaris gratis. Saya uh, saya infokan ke Anda uh, cara punya bisnis tanpa modal besar misalkan gitu. Ya, atau mau kan udah tadi ya, mau jago digital marketing dalam 1 bulan itu mau. Kemudian miliki produk senilai 100.000 ini cukup bayar setengahnya. Itu adalah sebuah kata miliki. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kata-kata lain juga teman-teman bisa pakai namanya gratis, bonus, hemat, spesial, praktis. Itu untuk lebih menarik lagi teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke 2 teman-teman ya. Adalah pengantar atau yes set.
pengantar ya, maksudnya pengantar adalah sub-headline. Setelah ada judul, kita kasih sambungan dulu. Sebelum kita nawarin barang, kita sambungin, ada jembatan dulu, penghubung judul dengan penawaran. Itu adalah namanya pengantar. Goals-nya, tujuannya kita harus dapetin yes set di sini ya. Jadi yang harus dilakukan ada dua hal nih dalam 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 sub headline itu pengantar, teman bisa catat. Pertama, untuk pembacanya itu harus betah terus baca ya. Jadi pertama itu harus bikin yang baca itu betah untuk dilanjutkan. Jika pengantarnya itu udah nggak menarik, maka tidak akan baca penawaran selanjutnya, maka tidak ada peluang untuk penjualan. Kalau dia betah, dapetin yes setnya, maka dia akan tertarik dan akan lanjut sampai baca dan peluang penjualan ada. Kemudian yang kedua adalah harus mempengaruhi pembaca gitu, teman-teman ya. Karena di sini adalah goals-nya adalah yes set. Jika mendapatkan iya, iya, iya gitu kan, yes set itu, maka insya Allah dipastikan hasilnya juga iya, yes gitu ya. Nah, bisa apa aja di sini, bisa 3 poin teman-teman, ada bisa gunakan gain, ada bisa gunakan pain, ada bisa gunakan logic teman-teman. Ya. Nah, gain itu apa? Gain itu kita tonjolkan kelebihan-kelebihan, itu bisa. Ya, pain itu tonjolkan kekurangan, masalah, ketakutan, itu pain. Logic itu sebuah data gitu ya, sebuah fakta-fakta hasil riset itu di bagian logic. Nah, contoh ya, saya misalkan mau gunakan sebuah gain. Gainnya sebuah apa namanya, paragraf. Ya, misalkan judulnya sudah dibuat, kemudian kita buat pengantar. Sudah tidak terhitung banyak orang yang berhasil scale up bisnisnya dari sebuah UKM menjadi corporate besar, yang bermulai dari belajar digital marketing. Adapun yang saat ini punya bisnis online yang ingin sukses dan cepat berkembang, segeralah pelajari digital marketing. Nah, ini adalah sebuah gain. Kita ingin memberikan gambaran bahwa yang baik-baik aja kan, mereka ingin scale up, ingin menjadi sukses, ingin cepat berkembang, itu adalah gain. Nah, kalau kita pakai pain, ketakutan, contohnya seperti ini. Ya, ini pakai poin-poin ya, bukan paragraf. Apakah Anda bingung jualan selalu perang harga? Apakah Anda stres, omset bisnis terus turun? Apakah Anda frustasi, kondisi sekarang tidak bisa punya penghasilan sales? Apakah Anda bosan belajar, sudah kemana-mana tapi hasilnya belum ada? Apakah Anda kesel punya tim penjualan tapi tidak tercapai targetnya? Nah, ini adalah jenis pain, kerugian. Bentuknya tapi pertanyaan gitu ya. Logic itu sebuah data, sebuah riset misalkan, ya 8 dari 10 pebisnis gagal di tahun pertama. Ya, menurut hasil riset membuktikan bahwa mereka yang berhasil melewati tahun pertama biasanya akan bertahan bisnisnya sehingga 10 tahun ke depan. Itu adalah sebuah pengantar, teman-teman. Ya. Nah, itu bisa seperti itu, teman-teman ya. Jadi sehingga orang ngangguk ya, orang kalau sudah ngangguk, sudah iya banget, gue banget ibaratnya, iya, iya saya sedang mengalami ini. Oh iya saya mengalami ini. Oh iya saya mengalami ini. Ya, kita terbangun yes set kayak gitu. Ya, apakah Anda selalu perang harga sekarang? Ya kan? Iya. Apakah udah jualan belajar kemana-mana tapi hasilnya masih gitu-gitu aja? Iya juga misalkan. Punya tim jualan tapi targetnya nggak nyampe? Iya juga misalkan. Nah, terus berarti dapetin yes set. Nah, teman-teman silakan aplikasikan ke produknya gitu kan untuk dibuat apa namanya pengantarnya ya. Kemudian eh, lanjut ke 3 ya, detail manfaat. Detail manfaat, goals-nya adalah kita harus bisa memastikan yang baca itu dia bisa merasakan apa yang mereka dapatkan, ya, mereka merasa untung dan merasa ini adalah suatu kelebihan, ya, ada suatu apa namanya tuh keberuntungan gitu bagi mereka. Nah, itu goals-nya teman-teman. Kami kasih contoh, sebentar ya. Contoh seperti ini, ya, saya buat teksnya seperti ini.
Ya kan sudah pertanyaan, judul, kemudian saya kasih pengantarnya pain, kerugian. Nah, saya kasih detail manfaatnya seperti ini. Jika iya, maka ini adalah solusi untuk Anda. Oleh karena itu, kami hadirkan sekolah bisnis digital marketing. Di sekolah ini Anda akan belajar Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Google My Business, membuat website, landing page, konten, email, dan segala macam. Setelah Anda gabung, Anda tidak akan bingung lagi nantinya buat konten gambar atau tulisan menarik. Anda bisa membuat website sendiri dan bisa menjalankan iklan online yang menghasilkan. Jika dibandingkan dengan khusus di luar sana, tentunya SBDM sangat menguntungkan. Karena di SBDM materinya super lengkap, biayanya super terjangkau, dan waktunya singkat. Nah, ini adalah copywriting yang penawaran detail manfaat yang simple ya. Nah, di sini ada poin-poin teman-teman diperhatikan. Yang pertama saya pakai poin-poin ini lebih menarik teman-teman. Biasanya dengan poin-poin ini apa sih yang fitur produk kita, apa sih manfaatnya nanti yang akan dirasakan atau apa sih manfaatnya, value-nya, kelebihannya dari produk teman-teman dibuat poin-poin gini lebih menarik gitu ya. Kemudian ditambah lagi nih, biasakan membuat suatu kelebihan dalam satu paragraf ya. Coba cantumkan 3 manfaat atau 3 kelebihan dalam satu kalimat. Ya, di sini saya tadi sampaikan nantinya tidak bingung lagi bikin gambar dan tulisan menarik, 1, bisa bikin web sendiri, 2, dan bisa bikin iklan online menghasilkan, 3. Ya, 3 kelebihan dalam satu paragraf itu juga biasanya menghasilkan juga, menarik juga. Gitu ya. Jadi dibuat seperti ini teman-teman. Saya contohnya lagi seperti ini ya, kita ambil contoh. Di antara banyak manfaat vitamin ini, ada 5 manfaat yang perlu Anda ketahui, dan inilah manfaat yang akan Anda rasakan saat rutin nanti mengkonsumsinya. Nah, contohnya di awal seperti ini. Kita sebutkan manfaat konsumsi vitaminnya seperti apa. Kemudian, jika menawarkan bisnis, misalkan di awalnya, setelah pengantar ya, sebelum Anda daftar peluang emas ini, ketahui dulu manfaatnya ketika nanti bergabung menjadi tim reseller saya, misalkan. Nah, itu ketika menawarkan bisnis, ya. Kata-kata sebelum, teman-teman ingat ada kata sebelum Anda daftar, itu adalah transport, ya. Ada kata yang seolah-olah itu akan mau daftar. Ada namanya asumsi. Sebelum Anda daftar, nah itu adalah sebuah kata yang bisa mengasumsikan bahwa dia akan daftar, ya. Kemudian kata-kata otomatis juga itu mendorong orang untuk juga pengen menarik rasa ya. Anda akan otomatis bisa merasakan langsung hasilnya dalam waktu 5 menit misalkan. Otomatis, ada kata-kata langsung, ada kata otomatis, itu juga semakin meyakinkan teman-teman ya. Oke. Nah, ya tipsnya adalah sentuh ketakutan pembacanya, teman-teman. Jadi di sini seperti yang saya tadi, kan dia takutnya di sini kita tidak bingung jadi bikin konten, dia bisa bikin website dan online yang menghasilkan. Ya, dia akan mendapatkan bikin iklan online yang bisa menghasilkan. Oke. Kemudian keempat, penawaran. Setelah detail manfaat, jelaskan produk, benefit fiturnya, lalu kita mulai tawarkan. Jualannya di sini. Ya, goals-nya adalah mau beli sekarang dan bikin semakin tertarik. Gitu ya. Nah, contoh saya kasih tulisan begini. Setelah kasih tahu materi dan segala macam di SBDM, langsung saya kayak kasih seperti ini. Jika rata-rata suatu materi harga di luar sana 500.000, dengan total materi di kita 10 materi, maka harusnya Anda membayar 5 juta. Namun, untuk membantu Anda kondisi seperti ini, kami berikan penawaran spesial. Tidak perlu Anda keluar 5 juta, tapi cukup 699.000. Dan bonus bagi Anda yang daftar hari ini, free kaos, free logo, dan free video, dan kami juga akan sediakan grup.
diskusi, video materi, slide modul, free konsultasi selamanya. Nah, ini adalah ada penawaran, ada harga nih di sini adalah penawaran. Ya, jadi penawaran itu jelasnya adalah poin penting dalam iklan ya. Jadi kalau misalkan kurang kuat, maka biasanya tidak akan tergerak, tidak akan beli, gitu ya. Jadi ciri-ciri penawaran yang menghasilkan yang baik adalah penawaran yang mampu membuat Anda sendiri itu pengen beli. Kita sendiri yang baca ini tertarik, kita sendiri yang nulis itu antusias, semangat, ya. Jadi kalau kita misalkan nggak menarik, kita aja misalkan kayak kurang, nah itu coba bikin lagi. Ya biasanya kalau kita tertarik dengan bacanya, nah itu juga insya Allah akan tertarik juga. Ya jadi harus yakinkan diri kita sebelum kita jual ke orang lain. Yang istilahnya kita punya transfer keyakinan kalau kita yakin ini menarik, ini menghasilkan, ini ada yang suka, ada yang tertarik itu akan ada apa namanya sama dengan yang baca biasanya. Kalau kita yang bacanya kurang menarik, kurang 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 penasaran, kurang pengen beli, itu juga akan ada namanya seperti itu yang bacanya. Jadi biasakan setelah nulis baca lagi, gimana respon kita, ya. Nah, saya kasih frase yang tips lagi, kata-kata yang biasanya untuk mendorong untuk beli, ya. Ada namanya beruntungnya. Ingat, ada kata beruntungnya. Ada khusus, kemudian kabar baik, kabar baik. Ya, kemudian apa namanya di sini untuk bla 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 ini hanya bla bla bla. Nah, ini contoh kata frase yang di dalam penawaran agar orang mau segera beli. Contoh, beruntungnya untuk Anda yang memutuskan memiliki produk ini sekarang, Anda akan dapat misalkan diskon 10%. Ya. Kemudian kalau khusus untuk Anda yang daftar di hari ini akan Anda dapat potongan spesial 200.000 misalkan. Ya, kabar baiknya, jika Anda memesan saat ini, Anda akan langsung mendapatkan potongan sebesar 30%, misalkan gitu. Kemudian untuk memiliki dress cantik ini, hanya senilai 100.000 misalkan. Untuk merasakan kopi yang nikmat ini, Anda hanya memerlukan atau hanya cukup mengeluarkan 4.000 saja misalkan. Nah, itulah sebuah penawaran, teman-teman. Ya. Jadi nominalnya harus dijelaskan, kemudian pakai harga coret juga boleh, ya kan, supaya terlihat lebih murah harganya khusus untuk Anda yang memesan hari ini, kami berikan harga spesial dari normal 200.000 dicoret jadi 100.000 misalkan, ya. Oke. Kemudian lanjut ke alasan. Alasan ini tujuannya adalah untuk supaya orang ya semakin yakin dan tidak mau nunda lagi transfernya. Setelah dia pengen beli, nah kita tambah alasan supaya orang segera beli. Ya, dengan apa? Nah, mungkin ada banyak teman-teman ya. Nah, saya kasih 3 dulu di sini, testimoni, garansi, dan batasan. Testimoni contohnya setelah kita kasih harga, nah sudah yakin mereka, lalu kita berikan testimoni. Berikut ini apa kata mereka yang sudah pernah ikut SBDM misalkan. Ya kan, teman-teman lihat kan ada testimoni itu, ada landing page, ada video, ada chat yang saya screenshot jadi sebuah dorongan sehingga orang lebih yakin melihat testimoni dari review atau ulasan-ulasan yang sudah pernah beli. Itu akan lebih mendorong orang percaya dan mau beli. Gitu ya. Kemudian garansi. Jika dalam 30 hari Anda tidak bisa beriklan di online, maka biaya pendaftaran akan kami refund 100%. Nah, garansi pun jika dalam 7 hari, misalkan jika barang sampai tidak sesuai dengan aslinya, Anda dapat kembalikan. Itu akan mendorong juga untuk beli. Kemudian batasan waktu dan jumlah. Atau yang lain boleh. Yang penting ada scarcity, ada namanya limitasi ya, batasan.
Biasanya kalau nggak ada batasan orang akan nunda-nunda biasanya. Tapi kalau kita ada kasih batasan, apalagi pakai jam misalkan, jamnya hanya berlaku sampai jam 5 sore ini misalkan, itu akan lebih lebih cepat-cepat lagi. Ya, contoh saya ini misalkan pendaftaran dibuka hanya 7 hari, setelah itu akan kembali normal 2,9 juta dan tidak ada bonus. Nah, itu akan mendorong lagi. Oke, jadi alasan ini gunanya untuk menjelaskan kenapa produk harus dibeli sekarang bukan nanti-nanti. Ya, kebanyakan orang tidak mencantumkan ini di penawarannya. Ya kan, padahal tidak dijelaskan, kalau tidak dijelaskan maka calon pembeli itu akan punya pilihan untuk menunda. Kalau tidak ada batasan, tidak ada alasan ini, ya orang akan menunda dan kita juga akan semakin lama dapat salesnya, ya kasih batasan. Ya, pakai seperti itu. Jadi bisa bisa juga kalau batasan waktu pakai sayangnya depannya. Sayangnya penawaran ini diberlaku hanya sampai bla bla bla, gitu ya. Seperti itu bisa. Oke, lanjut ke 6. Call to action, ya. Call to action itu goals-nya adalah agar mereka segera melakukan sesuatu. Mereka bertindak melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan sudah tidak mau nanti-nanti nih orang mau transfer. Nah, kita langsung sampaikan, "Untuk pendaftaran informasi lengkap silakan hubungi bla 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 atau klik link ini." Nah, jadi orang yang sudah mau beli itu langsung hubungi kemana, atau pesan kemana, atau klik apa, atau gimana caranya, atau komen, atau apa. Nah, itu harus harus jelas call to action-nya. Ya, kalau kurang jelas call to action-nya, maka kita ibaratnya inilah pintu gerbangnya orang pembeli itu harus kemana. Ya, orang sudah pengen masuk, nggak ada pintu. Nah, itu nggak akan masuk juga ke rumah. Tapi kalau ada pintu, nah itulah call to action-nya. Mereka sudah ngebet pengen beli, pengen transfer, nggak ada nomor yang dihubungi, nggak ada link yang harus diklik, misalkan, nah itu juga apa nggak akan aja ada sales juga, gitu kan. Nah, jadi dalam call to action, teman-teman, fungsinya adalah untuk mengarahkan pembaca iklan untuk melakukan sesuatu. Ya, misalkan contohnya tadi ya, untuk pemesanan silakan klik link berikut. Agar segera terdaftar, silakan langsung balas pesan ini, misalkan. Jika Anda sudah memutuskan untuk memiliki produk ini, agar tidak kehabisan, silakan hubungi 08 sekian sekian sekian. Itu adalah call to action ya. Harus jelas perintahnya untuk apa, kemana, ya. Kemudian to the point, jangan jelas ya. Minta dihubungi, kemana nomornya, jika memang harus klik linknya mana. Ya, yang terakhir notaben, ya catatan. Tujuannya apa? Notaben ini adalah untuk membuat orang mendorong untuk klik CTA-nya. Semakin terdorong, ya orang semakin untuk segera klik atau segera daftar, segera beli, ya untuk segera melakukan sesuatu. Ya tujuannya adalah mendorong lagi, diingatkan lagi. Contoh saya pakai, sudah lebih dari 3.000 member belajar online sukses bisnisnya bersama kami. Kini giliran Anda membuktikan keberhasilan bisnis Anda di sini. Contoh seperti itu. Itu menjadikan orang, ya udah lah, kayak ini insya Allah bismillah cocok. Itu kan akhirnya klik SBDM, masuklah ke kita. Gitu ya. Contohnya tambahannya lagi misalkan kita kasih contoh, di mana lagi Anda bisa dapatkan kesempatan spesial ini kecuali hanya di sini, gitu ya. Bahkan contohnya lagi, saya hampir lupa mengatakan bahwa promo ini akan ditutup kurang dari 24 jam. Itu artinya kesempatan langka ini hanya tinggal kurang dari 1 hari. Kini Anda silakan pilih, contoh seperti itu. Jadi semakin didorong lagi untuk melakukan CTA-nya itu. Ya, buatnya singkat, to the point, jangan terlalu panjang. Yang penting diingatkan lagi, ya, untuk segera melakukan sesuatu tadi. Dan kalau sudah jadi akan seperti ini nanti ya kan. Dari mulai judul, pengantar, detail manfaat, penawaran, alasan, call to action, dan notaben. Oke, teman-teman. Nah, sebelum ditutup ini sebentar saya buka dulu. Ada beberapa nanti akan saya bagikan selain ebook, ada frase-frase, ada 97 headline ya yang bisa teman-teman contek seperti apa yang bagus, ada 97 model judul
Ya, kemudian ada lagi 17 frase juga kayak covert yang memang ini juga banyak menghasilkan teman-teman. Ya, ini nanti silakan dipakai untuk mengerjakan tugasnya. Ya, frase-frase ini alat-alat bantu atau kata-kata bantuan ini yang bisa teman-teman gunakan. Oke, teman-teman, akhirnya selesai juga untuk materi kali ini. Dan sekarang, alhamdulillah ya, sekarang saya buka untuk